pasar yang cocok begitulah. Nah, makanya kemudian mereka dieksploitasi dalam hal ini, identitasnya, makanya tadi seperti yang Marsha sebutkan, keluarlah term-term atau istilah yang sebetulnya itu istilah bisnis begitu ya, istilah marketing seperti millennial, senial, dan lain-lain, yang sebetulnya itu kemudian tidak secara proporsional menempatkan anak muda sebagai subjek yang aktif, tapi justru sebaliknya. Yang paling dekat dengan kita juga mental siap kerja begitu ya, yang tentu banyak disumbangkan dari gagasan-gagasan neoliberalisme, itu juga berdampak gitu pada kinerja dari anak muda itu sendiri. Jadi banyak kan sekarang struktur ataupun negara itu tidak menganggap kesuksesan kolektif itu sebagai hal yang baik, tapi justru hal-hal individu, kesuksesan individu itu jadi hal-hal yang perlu dicapai. Makanya anak-anak muda yang mendapat pejabat publik, yang masuk partai atau stafsus dalam hal ini, itu dianggap sebagai mereka yang dicitrakan sebagai mereka yang sangat inilah juru selamat lah begitu kira-kira. Lanjut. Halo, lanjut. Oke. Kira-kira dari oke, sip. Nah, hal itu kemudian berimplikasi teman-teman kepada satu atribusi yang melekat sama anak muda gitu. Jadi kita hidup sebetulnya di negara yang orang tua begitu, yang kemudian berdampak pada beberapa hal, misalnya dominannya tafsir orang tua di dalam kebijakan anak-anak muda. Ini sebenarnya tercermin dari undang-undang kepemudaan kita, dari berbagai macam proses deliberasi kebijakan publik kita yang kemudian tidak secara jelas melibatkan anak muda, atau staf sus dalam hal ini tidak secara jelas juga bagaimana kemudian proses pemilihannya tidak melewati proses yang meritokrasi, dan tidak juga mendapatkan satu kewenangan dan tugas khusus begitu ya. Yang kedua, akses terhadap politik hanya dimiliki oleh orang tua saja begitu. Kita sadar betul misalnya yang di GR kemarin, yang bahwa ada calon-calon di partai atau di politik itu harus memiliki atau sudah berusia tertentu di GR dan gagal begitu. Walaupun ada pertimbangan-pertimbangan lain, tapi kami rasa dalam hal ini tadi akses politiknya masih dikooptasi oleh orang-orang tua. Nah, hal lain misalnya diskursus yang diproduksi orang tua itu sangat terlihat dari terdisiplinnya perilaku politik anak muda, yang kemudian kita bisa lihat behavior selama di 2 pemilu terakhir. Anak muda jelas hanya dijadikan objek-objek politik semata, dijadikan angka-angka semata begitu ya, dan tidak benar-benar melibatkan secara bermakna di anak muda itu sendiri. Lainnya tadi hal-hal lain juga kemudian berdampak pada anak muda seperti yang sekarang terjadi, dianggap tidak kompeten untuk mengurus negara. Padahal ketika kita cek lagi, presiden dalam hal ini seharusnya juga melakukan proses saringan yang proporsional, patuh terhadap asas-asas meritokrasi dan lain sebagainya. Tapi tadi stigmanya sudah terlanjur melekat ke anak muda, mereka-mereka yang jadi staf sus tidak kompeten dan lain sebagainya. Boleh lanjut? Beberapa hal tadi kemudian kita bisa simpulkan dalam 2 dimensi besar begitu. Anak muda kira-kira dipandang sebagai objek yang pasif, bukan subjek yang aktif, dan di sini menihilkan peran negara. Jadi negara berusaha untuk sejauh mungkin relasinya dengan anak muda dan bahkan mendorong tadi pendekatan-pendekatan individual gitu ya, untuk kemudian dalam hal ini menihilkan partisipasi dari anak muda. Lanjut. Nah, tentu hal-hal tadi kemudian berimplikasi pada tingkat partisipasi yang serampangan juga dari anak muda. Kalau meminjam dari Einstein begitu, ada ladder of citizen participation begitu ya. Sepertinya kalau kita lihat ya kita masih berada dalam spektrum tokenisme begitu ya. Jadi ini merupakan sebuah jadi bisa dikatakan bahwa ya pemilihan 7 anak muda yang tidak disertai dengan syarat-syarat yang jelas, mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang jelas, itu sebetulnya ya hanya merupakan bentuk akomodasi politik dan juga upaya simbolis dari negara untuk dalam hal ini memberikan kesan begitu ya kepada masyarakat bahwa mereka inklusif,
mendorong atau apa namanya berpihak kepada anak muda dan lain sebagainya, dengan harapan tadi konstituen anak muda tetap terjaga dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, kalau meminjam dari studinya Maulana dan Suryadi, tokenisme politik ini sebenarnya hadir di banyak aspek, banyak dimensi dan apa namanya formulasi di berbagai negara begitu ya. Tapi hal yang penting di sini ini sebetulnya menunjukkan atau menegaskan bahwa negara dalam hal ini relasinya itu dominasi subordinasi begitu teman-teman. Bukan relasi yang berusaha inklusif dan setara seperti tadi yang sudah disampaikan. Dengan logika politiknya yang subjek dan objek. Nah, sementara di environment sendiri, partisipasi warga Indonesia itu dianggap masih berkutat pada demokrasi yang cenderung prosedural, bukan substantif. Dan kemudian di sisi lain juga kekuasaannya masih didominasi elit, bahkan legacy Orba-nya masih terlihat jelas. Nah, apa namanya bagan yang di kanan itu sebetulnya menunjukkan beberapa apa ya implikasi begitu ya dari tokenisme tadi, misalnya munculnya sindrom juru selamat tadi di kalangan anak muda sendiri sekarang, nanti mungkin teman-teman lain bisa menjelaskan lebih rinci begitu ya, bahwa ada tren juga di gerakan anak muda, di kelompok anak muda, bahwa kelompok anak muda A lebih baik dari kelompok muda B dalam hal tertentu. Dan hal-hal tadi menunjukkan sebetulnya memperuncing kesuksesan individu yang tadi sudah disampaikan di awal. Gitu ya. Nah, hal-hal tadi tentu jelas akan berdampak pada mobilisasi anak muda yang mungkin tidak strategis. Lainnya misalnya di political atropi begitu, ini sebenarnya membahas mengenai anak-anak muda sebenarnya akhirnya mager begitu untuk terjun ke politik karena tadi situasi politiknya nggak relevan bagi mereka, apa namanya tidak representatif bagi mereka, justru menimbulkan alienasi begitu ya, sinisme terhadap politik, menimbulkan kekecewaan, dan bahkan akhirnya merasa bahwa kerja-kerja politik itu berat lah bagi mereka begitu. Akhirnya kemudian memilih partisipasi yang non konvensional begitu ya, tadi kehadiran media sosial dan lain itu jadi panggung mereka. Sementara placation ini sebetulnya terjadi di antara kelompok anak muda sendiri, di mana mereka itu tadi malas untuk kolaborasi satu sama lain karena tadi menghasilkan lebih fokus pada horizontal konflik di antara mereka sendiri, padahal di sisi lain negara tadi perannya semakin sedikit. Nah, anak muda sebenarnya menaruh perhatian besar terhadap politik atau isu-isu publik seperti korupsi, tadi ditunjukkan dengan gerakan reformasi di korupsi ya di tahun lalu, tapi kemudian mereka rendah partisipasi dalam konteks politik tradisional. Nah, tadi anak muda dalam hal ini kasus yang kita bahas gitu ya, ya hanya diberikan posisi yang simbolik semata-mata tanpa kemudian diberikan tujuan dan kewenangan yang jelas dan sesungguhnya. Lanjut. Tadi relasi orang tua dan negara seperti tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya itu pada akhirnya menghasilkan politisasi dan objektifikasi terhadap anak muda. Anak-anak muda kemudian sialnya menginternalisasi hal-hal tadi sebagai sebuah bentuk otoritas yang menghasilkan salah satunya bentuknya adalah tokenisme politik. Lanjut. Lanjut, boleh. Ini bagian yang kedua tadi teman-teman. Kira-kira relasinya beginilah. Dominasi negara yang tidak yang dominan begitu ya, yang vertikal dan apa namanya tidak inklusif tadi, akhirnya memunculkan tokenisme politik bentuknya begitu, dan kemudian dalam hal ini menghasilkan celah-celah korupsi baru. Kenapa? Karena tadi anak muda akhirnya berkompromi terhadap integritasnya. Lanjut. Nah, tadi integritas selagi korupsi dapat dipelajari sebagai ya tadi sebagai sebuah nilai sama-sama bisa dipelajari apa namanya sesuai dengan environment-nya masing-masing. Lainnya misalnya literatur anak muda korupsi dan anti korupsi itu sayangnya banyak banget, ini kritik kita juga, banyak banget masih berfokus pada apa namanya kewajiban anak muda aja gitu. Jadi the role of young people dan lain-lain tanpa kemudian banyak membahas mengenai dimensi lain. Nah, kemudian seperti tadi sudah disebutkan beberapa hal mengenai anak muda yang diproses KPK, tapi yang penting adalah dari berbagai studi kami, banyak anak muda Indonesia sebetulnya tidak dapat di tahun 2013 ya tidak dapat mendefinisikan integritas secara jelas, namun sudah
kenal nih beberapa simptom ataupun perilakunya. Ya, misalnya jujur, kalau ditilang harus mengikuti proses hukum dan lain-lain. Jadi kenal tuh dia perilakunya, tapi nggak secara eksplisit tahu apa sih integritas itu. Yang kedua, misalnya anak muda menganggap korupsi itu sebetulnya hal yang buruk, tapi buruknya bagi saya aja, individual aja. Ketika berbicara mengenai korupsi dalam konteks yang besar, kita perlu cek lagi. Tentu ini berkembang ya, karena studi 2013. Nah, lainnya 52% anak muda di Asia Pasifik dalam hal ini mengatakan bahwa kesuksesan itu bisa dicapai dengan cara korupsi. Anak-anak muda misalnya yang berprofesi sebagai pengusaha, yang ingin mendaftarkan usahanya, memproses izin, itu kadang-kadang sering banget menemukan hambatan-hambatan perizinan begitu ya. Nah, saat itulah suap terjadi misalnya dan lain-lain. Jadi bagi beberapa mereka ini jadi salah satu tools juga untuk mencapai kesuksesan. Mereka yang sekolah tadi cheating dan lain-lain. Lainnya di studi 2017 terbaru 69% anak muda mengaku pernah melakukan suap, terutama untuk mengakses layanan-layanan yang sebetulnya jadi hak mereka, layanan-layanan publik begitu ya, ngurus KTP, bikin BPJS, bikin ijazah dan lain-lain, itu ternyata mereka terpaksa menyuap dalam hal ini. Tapi tadi kita bisa melihatnya dalam dua aspek tadi. Lanjut, kira-kira begini, kenapa sih mereka inkonsisten? Nah, kira-kira karena tadi standar dimensi moralnya menurut kami belum cukup jelas dan belum cukup ketat begitu ya. Jadi tadi gampang dikompromikan. Padahal tadi korupsi itu sudah pasti merupakan pelanggaran terhadap integritas, makanya wacana-wacana mengenai integritas anak muda sendiri itu perlu banyak ditegaskan kembali. Nah, tadi pejabat-pejabat publik muda dalam hal ini itu perlu juga dilihat apakah mereka konsisten untuk menerapkan perilakunya dalam konteks publik dan privat. Jangan-jangan mereka relevan aja nih atau patuh aja terhadap norma-norma, tapi ketika mereka jadi pejabat publik aja, tapi ketika di luar itu, di luar role itu, mereka berperilaku berbeda begitu ya. Lanjut. Ini kira-kira gambaran sedikit salah satu hal yang kami kerangkakan juga. Jadi dari berbagai studi tadi kami melihat bahwa partisipasi anak muda itu harus lebih advance gitu ya dalam hal anti korupsi. Jadi ya mereka harus melewati beberapa fase, mulai dari tadi youth service approach, development, mereka harus kemudian dididik jadi leader-leader muda yang tadi tahu beberapa merespon beberapa kerentanan yang mereka punya, baru masuk ke civic engagement dan juga bagaimana cara mengorganisasi anak-anak muda lain. Jadi kira-kira ada beberapa tahapan yang perlu dilalui begitu ya. Lanjut. Nah, kira-kira implikasinya begini teman-teman, bahwa tokenisme tadi menurut kami berpeluang sekali untuk memunculkan potensi korupsi. Kenapa? Misalnya dalam hal ini syarat, prosedur, dan penetapan yang dilakukan dalam konteks status ya, itu tidak berbasis meritokrasi dan mengabaikan asas-asas yang seharusnya ada begitu. Tercermin misalnya dari regulasi-regulasi yang bermasalah, dan tentu tidak jelas peran dan kewenangan dari mereka. Bahkan ya tadi jabatan-jabatan mereka sebelumnya juga masih dengan mudah tetap mereka jabat begitu ya, padahal tadi jabatan publik kan seharusnya ya fokus saja pada interest publik, bukan interest pribadi. Lainnya misalnya penyimpangan administrasi, misalnya dalam kasus Andi Taufan ya, itu dimaklumkan menurut kami karena dianggap bahwa tadi anak muda dianggap tidak capable gitu, tidak memahami birokrasi dan tidak kompeten dalam jabatan publik. Pada akhirnya sekarang kita melihat bahwa tidak lanjut dari proses maladministratif tadi. Padahal kalau kita mau advancing gitu ya, itu sangat berpeluang untuk masuk ke ranah-ranah pidana begitu. Lainnya tadi penyalahgunaan kewenangan dan kewenangan dalam hal ini itu sudah pasti perilaku koruptif dan sudah pasti dalam hal ini melanggar etika dan moral. Makanya debat-debat publik seputar etika dan moral menurut kami setelah ini perlu untuk diperkuat begitu ya. Bukan hanya berbicara mengenai lagi-lagi korupsi kan bukan hanya kerugian material semata, tapi juga tadi jabatan mereka yang didapatkan secara privilege tadi itu juga berpotensi mendapatkan berbagai keuntungan imaterial seperti informasi,
dan juga akses terhadap data-data publik. Jadi distinction tadi menurut kami juga harus dilihat secara lebih proporsional, dan juga tadi mundurnya mereka itu juga menurut kami tidak menghapus kewajiban untuk membuktikan hal yang harusnya dibuktikan begitu. Dalam hal ini konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan. Lanjut, ini terakhir, menurut kami penting di sisi diskurs untuk mengubah wacana seputar anak muda begitu ya, dari yang sebelumnya objek pasif menjadi subjek yang aktif, bahwa mereka betul-betul harus dilibatkan secara genuine gitu dalam hal proses pelibatan publik dan pendapat publik dan konteks anti korupsi lainnya. Dan lainnya juga penting untuk menaikkan standar moral dan etika dalam debat publik. Walaupun tadi kita juga melihat bahwa sangat sulit untuk menghapus semua peluang coy karena regulasinya itu tidak cukup kuat, di Undang-Undang Tipikor, di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu tidak cukup kuat untuk membahas mengenai peluang coy itu sendiri. Dan pesan terakhir menurut kami juga diskualifikasi saja secara ketat aktor-aktor yang sudah terlibat jelas begitu dalam potensi coy ini, dan juga tentu aktor-aktor lain yang kita rasa juga banyak terlibat konflik kepentingan ya, pengurus-pengurus partai yang jadi menteri, kepala-kepala daerah yang sebelumnya juga menjabat di posisi-posisi lain, itu juga menurut kami perlu untuk dipecat saja secara jelas begitu. Jadi menurut kami ada banyak PR untuk kemudian membahas dan juga memperdalam begitu ya diskurs mengenai anak muda dalam konteks anti korupsi. Maka dari itu penting untuk kita bisa banyak diskusi di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih Alvin. Menarik ya, dari paparannya Alvin tadi dijelaskan bahwa selama ini secara general anak muda itu justru dipandang sebagai objek, masih sangat dipandang sebagai objek yang pasif. Oleh sebab itu, ini adalah PR bagaimana kita bisa membuat anak muda berubah menjadi subjek yang aktif. Dan juga ada poin yang menarik tadi juga bahwa dari survei TI di Asia Pasifik tahun 2014, bahwa 52% dari anak muda mengaku bahwa kesuksesan bisa dicapai dengan cara korupsi, atau kalau mau berhasil bisnis, atau 69% dari mereka bilang kalau mereka telah melakukan suap untuk mempermudah posisi mereka di pelayanan publik ataupun juga melakukan bisnis. Ini sangat menarik karena kalau kita berkaca dari sejarah, anak muda ketika kemerdekaan itu berperan secara aktif mendesak golongan tua untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Atau reformasi 98 juga anak muda kan yang turun ke jalan untuk menyumbangkan pemerintahan Soeharto yang selama 32 tahun sudah diktator. Oke. Sangat menarik. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Mbak Kristi Afriani dari Fungsional Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK untuk membahas lebih detail tentang sebenarnya gimana sih fenomena korupsi dan anti korupsi di kalangan anak muda, sama terkait dengan conflict of interest. Ini sebenarnya gimana sih Mbak conflict of interest ini? Karena ketika kemarin ribut-ribut soal adanya staf-sus yang tersandung konflik of interest, masih banyak loh yang ngebelain gitu ya, kayak ya udah sih nggak apa-apa, emang kalau masih jadi CEO di perusahaannya terus jadi staf-sus milenial kan nggak masalah asal dia bisa bekerja dengan baik. Nah sebenarnya gimana sih konsep konflik of interest ini sendiri? Kepada Mbak Christine saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Mariska. Halo teman-teman semuanya. Saya Kristi dari, tadi panjang banget, Direktorat PJKK, mungkin lebih singkatnya itu Direktorat Kerjasama kalau di KPK. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu ke Alvin, ke TII yang udah ngundang saya jadi narasumber di sore hari ini. Kalau tadi Alvin udah menjelaskan tentang persepsi mengenai anak muda dan gimana kayaknya anak muda tuh terjepit gitu situasinya sekarang di negara. Saya mau cerita terkait pengalaman saya. Kalau saya lagi dinas gitu, saya ketemu sama banyak lapisan masyarakat, saya ketemu komunitas, saya ketemu mahasiswa dan lain-lain. Paparan saya judulnya itu membangun partisipasi untuk memberantas korupsi gitu. Karena kalau mau cepatnya nih saya bisa confirm bahwa membangun partisipasi dalam rangka pemberantasan korupsi itu susah gitu. Nah, tapi saya akan coba bahas satu-satu buat nanti bisa diskusi sama narasumber dan teman-teman yang lain juga. Next. Oke, sekarang mungkin saya akan mulai dari kondisi saat ini ya yang sering saya temui gitu, yang sering saya temukan. Kita anak muda, termasuk saya juga soalnya, saat ini tuh rasanya
dikelilingi sama dihadapkan pada banyak isu atau permasalahan sosial yang semuanya tuh meminta atau membutuhkan atensi dari kita. Ada masalah korupsi, lingkungan, sumber daya alam, hak asasi, toleransi, lain-lainnya. Pokoknya semuanya tuh meminta atensi dan perhatian kita gitu. Ya memang semuanya harus dijadikan perhatian gitu, karena emang itu dekat juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi nggak jarang berbagai masalah yang sekarang sering kita temui itu bikin kita seakan-akan overwhelmed gitu, atau jadi kayak bingung mana sih isu yang harus saya perhatikan gitu. Padahal kalau tanpa kita sadari juga, semua isu sosial itu bisa dikatakan saling berkaitan. Jadi kayak misalnya kita mau peduli sama isu lingkungan, nggak mungkin kita mengabaikan isu korupsi, karena di setiap permasalahan lingkungan hampir pasti ada masalah korupsinya gitu. Yang kedua, nyambung sama yang tadi, kita sebagai individu rasanya udah banyak banget kesibukan pribadi yang kita jalani setiap hari. Kita kerja, sekolah, kuliah, ngurus anak, ngurus keluarga. Jadi rasanya tuh kayak nggak ada waktu lagi buat ngurusin atau tertarik lebih jauh tentang isu-isu sosial gitu. Apalagi kayak ya harus ditambah ngurusin isu sosial, kok kayaknya banyak banget tugas kita gitu. Jadi kadang kita merasa ya udahlah, udah cukup aja gitu, tahu dari Twitter atau dari koran bahwa oh lagi ada isu ini gitu, oh lagi ada ini nih yang lagi banyak diperbincangkan gitu, tapi cukup sampai di situ aja gitu. Nah, yang ketiga, ini mungkin saya akan agak loncat dikit, tapi nanti akan saya elaborate di slide berikutnya. Jadi pengantarnya tuh kayak ada beberapa isu sosial yang buat kita pribadi tuh kadang bisa kita kecualikan gitu. Kayak yang tadi Alvin bilang, bisa dikompromikan. Kenapa? Karena itu ada benefitnya sendiri untuk kita sebagai individu. Gitu. Mungkin contoh cepatnya itu ya pada saat ngurus SIM atau saat ngurus KTP gitu. Lanjut. Nah, setelah melihat pada kondisi saat ini tuh kayak gimana, sebenarnya apa yang dibutuhkan untuk membangun partisipasi itu? Berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, itu yang pasti harus dimulai dari kesadaran individu. Karena nggak mungkin kita mau membentuk kesadaran kolektif tanpa awalnya tuh didasari dari kesadaran individu. Kalau menurut saya, masyarakat atau terutama anak muda ya, dalam memegang sebuah nilai itu merasa harus ada insentif yang harus mereka terima gitu. Kayak kenapa saya mau peduli sama isu ini, ya harus ada insentifnya untuk diri saya gitu. Nah, insentif inilah yang nantinya jadi salah satu faktor atau dasar apakah saya sebagai individu nih mau turut andil dalam sebuah gerakan sosial gitu. Nah, insentif ini dirasakannya beda-beda gitu. Jadi kita ambil contoh dua isu ya, isu lingkungan sama isu korupsi. Kalau untuk isu lingkungan, insentifnya tuh bisa lebih mudah kita rasakan secara individu, atau kayak kontribusinya tuh kelihatan gitu, nyata bahwa kita berkontribusi untuk dalam perubahan gerakan sosial ini gitu. Misalnya sekarang kayak orang udah mulai banyak dengan isu concern dengan isu pemakaian plastik. Jadi kita aware bahwa dampak plastik itu buruk untuk lingkungan, makanya kita bawa tempat minum sendiri, bawa tempat makan sendiri, kantong belanja sendiri, kayak gitu. Nah, dengan melakukan hal itu kan kita merasa bahwa kita udah jadi salah satu bagian kecil dalam usaha perbaikan lingkungan, gitu. Nah, hal ini yang rasanya tidak mudah dirasakan dalam isu anti korupsi, gitu. Insentif atau dampak pada saat kita ikut berpartisipasi dalam gerakan-gerakan anti korupsi ini tidak bisa terlihat langsung atau bahkan ya cenderung lama dan agak sulit dilihatnya gitu. Kayak gimana sih sebenarnya bisa dapat pleasure-nya kalau ikut dalam gerakan anti korupsi gitu. Kayak kita nggak nyuap sekali tapi orang lain masih gitu. Jadi kayak susah aja ngerasanya kayak gitu. Padahal maksudnya nilai-nilai kayak gini tuh sangat dibutuhkan dalam gerakan anti korupsi, karena memang gerakan anti korupsi ini butuh gerakan kolektif yang masif gitu. Nah, lalu saya mau masuk sedikit tadi ke elaborasi poin yang sebelumnya di slide sebelumnya tentang pengecualian atau beberapa hal yang selalu bisa kita kompromikan gitu. Kenapa untuk kita agak susah merasa untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi itu karena ada beberapa kegiatan
kegiatan atau berapa aktivitas yang buat kita sendiri itu bisa kita kecualikan atau kita biarkan, atau kayak kita kompromikan, misalnya bikin SIM. Kayak bikin SIM kalau nggak pakai orang dalam uh, hampir mustahil lah gitu, hampir nggak bisa gitu. Kayak harus ada jalur orang dalam atau nyogok lah berapa sekian gitu. Nah, atau karena itu kan benefitnya kan untuk kita sendiri gitu kan. Kayak aduh nggak mungkin nggak pakai orang dalam, jadi ya udah gitu. Nggak apa-apa deh kali ini karena toh kita butuh juga kan. Kalau nggak dapet SIM nanti di jalan diperiksa SIM-nya gue ditilang kan kayak gitu. Nah, pembiaran inilah sebenarnya yang membahayakan karena jadinya ya korupsi ya udah gitu aja gitu. Seakan-akan tuh udah budaya yang nggak mungkin, nggak bisa, mustahil buat dihapusin gitu. Karena kayak ya udah nggak mungkin dibenerin lagi, ya udahlah gitu. Udah tahu sama tahu kalau mau bikin SIM harus nyogok. Nah, itu kan pembiaran yang berbahaya karena jadinya sistemik kayak gitu. Nah, masuk ke poin kedua di apa yang sebenarnya dibutuhkan, yaitu gimana kita mengasah kepekaan sosial. Isu korupsi ini kan bukan hanya isu tentang hukum ya, kecuali kita yang anak hukum mau lebih tahu tentang tindak pidana korupsi, pasal-pasalnya dan lain-lain, jelas mungkin itu adalah ranahnya orang-orang yang mempelajari atau bekerja di bidang hukum. Tapi sebenarnya isu korupsi ini kan adalah isu lintas ilmu, lintas kedisiplinan. Bisa dilihat dari dari ilmu agama, dari ilmu psikologi gitu. Nah, kalau dalam melihat korupsi sebagai fenomena sosial, ya jelas yang harus diasah adalah kepekaan kita terhadap isu-isu sosial kayak gitu. Nah, menurut saya mengasah kepekaan sosial ini ya hambatannya kayak tadi yang di atas gitu. Kita udah disibukkan dengan urusan pribadi, jadi susah untuk kita mau berhenti gitu sejenak untuk melihat lebih dalam ke masalah-masalah sosial yang sebetulnya akarnya nih di mana sih gitu. Sebenarnya ini yang salah di mana gitu. Saya mau berbicara sedikit, mungkin mengaitkan sedikit karena diminta juga oleh Alvin gitu untuk berbicara melihat hubungan korupsi dari sisi gender gitu. Kayak kenapa sih korupsi harus dikaitin sama studi gender, kayak padahal mah korupsi kan korupsi aja gitu. Mau laki-laki, mau perempuan, mau S2, mau SMP, SD, kalau udah korupsi ya korupsi aja. Itu benar gitu, nggak ada pengecualian untuk pelaku korupsi gitu. Siapapun yang melakukan korupsi ya dia bersalah gitu. Nggak ada biasnya. Tapi coba kita lihat dari sisi efek korupsi gitu. Apakah efek korupsi atau dampak korupsi yang diterima itu sama oleh perempuan dan laki-laki gitu. Jadi sekarang coba kita pikirkan, perempuan ini kan biasanya dipersepsikan lebih sering mengurusi hal-hal yang domestik. Apalagi perempuan yang ada di keluarga dengan status ekonomi ke bawah. Kebanyakan yang kerja itu kan laki-lakinya. Perempuannya yang ngurus anak, ngurus apapun tentang rumah tangga, pokoknya itu urusan perempuan, laki-lakinya nggak mau tahu. Nah, di dalam tanggung jawab inilah perempuan itu banyak sekali menjadi korban korupsi, atau lebih spesifiknya korban suap. Karena saat misalnya mau masukin anaknya ke sekolah, mau mengakses fasilitas kesehatan, mau ngurus akte kelahiran, sering sekali perempuan itu jadi korban suap, harus bayar. Kayak, wah Bu, nggak bisa nih penuh ini, rumah sakitnya kasur gitu. Harus ada biayanya segini gitu. Itu tuh tidak jarang menimpa perempuan. Kenapa? Karena mereka yang berhadapan, mereka yang dealing dengan situasi itu setiap harinya. Kayak gitu. Lalu ada contoh lagi mungkin buruh perempuan gitu. Buruh perempuan ini juga adalah kelompok masyarakat yang terdampak, paling mungkin bisa dikatakan merasakan dampaknya dari korupsi gitu. Dari mulai kontraknya akan diperpanjang atau tidak, terus gajinya belum lagi nanti dipotong atau dipecat atau tidak, sering sekali mereka nih menghadapi situasi-situasi di mana ya ini tuh mau nggak mau gitu, karena saya butuh pekerjaan gitu, dan ini si yang punya kuasa ini meminta karena saya ada di situasi terdesak, jadi mau nggak mau saya harus nyuap gitu.
Seperti itu. Dan yang lebih lanjutnya, yang lebih berbahayanya lagi, saat ada kelompok perempuan, kelompok rentan tidak punya uang, tapi tetap diminta untuk ada timbal baliknya, itulah di mana sex currency itu muncul gitu, mata uang seks. Ini mereka udah nggak punya uang. Ini sebagai informasi buat teman-teman bahwa studi tentang hubungan gender dan korupsi itu memang masih sangat minim. Jadi masih dibutuhkan banyak data-data yang menunjang studi-studi tentang dampak korupsi terhadap perempuan dan laki-laki. Tapi di beberapa jurnal, contohnya ya ini gitu, kayak di Afrika atau di India, perempuan-perempuan yang sudah tidak punya uang, tapi mereka tidak punya pilihan karena mereka membutuhkan basic needs gitu seperti kesehatan atau pendidikan, ya ditukarnya dengan itu, dengan gratifikasi seks gitu. Atau perempuan-perempuan di perbatasan yang mau lewat, mereka nggak boleh lewat kecuali mereka mau berhubungan badan dengan aparaturnya, kayak gitu. Nah dari situ aja kan kelihatan perbedaannya bahwa perempuannya lebih dampaknya lebih berat nih daripada laki-laki sebagai korban korupsi tuh. Jadi kita harus mengakui bahwa ketimpangan kelas itu memang ada, dan kelas yang paling bawah adalah yang paling terkena dampak dari korupsi. Kayak gitu. Jadi sekarang sudah diskusi-diskusi atau gerakan tentang women empowerment tuh sudah banyak gitu ya. Tapi tidak boleh berhenti di ruang-ruang populer gitu. Harus mau dikaji lebih lanjut, harus mau belajar lebih lanjut kita bahwa ada urusan sistemik, ada urusan struktural yang membuat kondisinya ini seperti ini, dan beberapa kelompok yang tidak beruntung tuh lebih dirugikan daripada yang lain. Kita mungkin beruntung tidak harus menghadapi itu, tapi ada kelompok perempuan, sesama perempuan yang masih harus mendapati masalah itu, harus dealing dengan masalah itu setiap harinya gitu. Lalu selanjutnya saya masuk ke kesadaran kolektif. Gimana sih caranya membangun kesadaran kolektif gitu? Tadi saya udah bicara lumayan panjang lebar ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat benang merahnya dari hal yang saya bicarakan di atas, itu sebenarnya gimana caranya untuk membangun partisipasi dalam gerakan korupsi itu adalah gimana caranya kita tuh sebagai individu bisa menyadari peran dan kemewahan yang kita punya untuk mau menggunakannya untuk cause yang bisa bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Tapi dengan catatan kita harus mengakui dulu bahwa memang ada ketimpangan kelas itu, dan korupsi itu merugikan atau jahat sekali kepada masyarakat yang ada di kelas paling bawah, di lapisan-lapisan bawah gitu. Itu merugikan sekali. Kayak gitu. Saya juga sering dengar ya kalau di lapangan gitu, kayak udah deh cukup aja gitu, kita kembali ke pribadi masing-masing, kayak yang penting kita ya nggak korup, kayak kita nggak kayak gitu, jadi ya udah gitu, yang penting itu cukup kok gitu. Ya itu nggak salah sih, dan itu emang bener karena harus dimulai dari kesadaran individu. Tapi korupsi itu dampaknya besar sekali sebetulnya gitu, dan nggak langsung kelihatan. Nggak sekali ada pejabat korupsi terus kita langsung ngerasain dampaknya, itu enggak. Tapi nanti kalau misalnya kayak sekarang nih lagi corona, misalnya ada korupsi di alat pengadaan kesehatan yang seharusnya kita punya sejumlah sekian fasilitas kesehatan dengan kualitas yang baik, tapi karena ada korupsinya ternyata jadi kita nggak punya, jadi kita kelabakan. Nah itu baru kerasa di situ efek korupsi. Atau misalnya nanti hutan-hutan semuanya udah pada kebakaran gara-gara ada korupsi perizinan, korupsi tumpang tindih, korupsi membuka lahan sumber daya tambang dan lain-lain, jadinya kita kekeringan. Nah baru kerasa tuh dampak korupsi. Atau izin-izin buka mall atau hotel atau tempat hiburan yang bikin di Jakarta misalnya sulit air jadi susah diakses, nah baru deh kerasa itu adalah dampak korupsi kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang tidak kita rasakan sekarang belum tentu tidak akan kita rasakan sama sekali gitu. Makanya tapi ya kembali lagi di atas, karena nggak bisa dilihat secara langsung dampaknya,
kecuali misalnya orang-orang yang muda, iya nih gara-gara korupsi IKTP jadi susah banget, belangkonya nggak ada dan lain-lain, kecuali itu beberapa contoh kecil itu ya jadi susah, tapi itu yang memang kita butuhkan gitu. Dimulai dari kesadaran individu bahwa nggak boleh ada pembiaran tentang perilaku korupsi, dan semua orang harus mau dan harus bisa berpikir seperti itu untuk lalu muncul kesadaran kolektif gitu. Lalu next, ini mungkin saya ada dua. Jadi gimana sih sebenarnya caranya membangun partisipasi gitu? Seperti yang tadi yang kayak saya bilang, kalau jawaban cepatnya sih emang nggak ada gitu. Jadi nggak ada jawaban yang paling cepat, nggak ada jawaban yang paling benar, nggak ada jawaban yang paling instan. Jadi nggak kayak ditanya, kalau mau dapat nilai bagus pas ujian caranya apa? Belajar, itu kan kayak saklek gitu, udah pasti. Kalau mau sehat caranya apa? Olahraga gitu, udah saklek. Ini tuh nggak ada gitu. Jadi yang pertama mungkin dimulai dari kebutuhan manusia yang paling basic, yaitu pendidikan. Pendidikan anti korupsi itu harus ada dari mulai TK, PAUD mungkin sampai SD, SMP, SMA sampai kuliah. Pendidikan anti korupsi ini penting sekali untuk membangun kesadaran setiap masyarakat. Tapi pendidikan korupsi yang seperti apa yang dibutuhkan gitu. Pendidikan korupsi yang konvensional, treatment konvensional itu dibutuhkan, seperti kayak jangan menyontek, jangan titip absen, jangan markup proposal kalau mau bikin acara, itu dibutuhkan gitu. Namun yang lebih pentingnya adalah diperlukan pendidikan yang diletakkan pada situasi kontekstual yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi pembelajaran pada tiap jenjang pendidikan itu harus mengakomodir isu-isu korupsi, setidaknya dapat mengenalkan budaya anti korupsi dan efek-efek buruk korupsi, seperti menghancurkan kondisi sosial dan ekonomi, menimbulkan gap ketimpangan, atau lebih jauhnya menimbulkan turbulensi demokrasi dan politik gitu. Hal penting lainnya juga menanamkan pola pikir kritis pada setiap peserta didik. Ini tuh penting dilakukan agar perspektif murid ini tidak hanya terbatas pada nilai kelulusan, sekolah unggulan, masuk dapat kerja yang bagus, gaji besar dan lain-lain gitu. Nilai kritis ini penting untuk jadi modal bagi para murid untuk nanti mereka pada saat mereka kembali ke lingkungan masyarakat luas. Jadi pola ajar terkait isu anti korupsi diharapkan itu bisa jadi penyeimbang dari anggapan yang sekarang ini banyak didengar bahwa education itu for profit. Pendidikan itu untuk mencari keuntungan. Gitu. Sekarang kan apalagi pemerintah menyiapkan sumber daya, menyiapkan pelajar yang siap kerja gitu. Padahal mereka abai nih bahwa kualitas sumber daya manusia itu juga dibutuhkan gitu. Dan nggak boleh peserta didik itu pemikirannya pendidikan hanya untuk itu aja, hanya untuk bekerja aja gitu. Karena nantinya nilai-nilai yang mereka harusnya punya pada saat mereka kembali ke lingkungan sosialnya jadi terkikis, jadi tercabut kayak gitu. Nah, yang kedua, dan singkat aja, kita harus meyakini bahwa merombak sistem korupsi itu bisa, dan itu bisa dimulai dari kesadaran individu. Jadi kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kayak kalau misalnya kena tilang, jangan ikut sidang, kalau mau bikin SIM jangan nyogok, jangan ada lagi jalur-jalur orang dalam. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan secara individu itu harus dilakukan, gitu. Karena itu semua yang menjadi penunjang sistem-sistem yang korup dan sampai sekarang susah banget buat dihapuskan, kayak gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan individu yang lalu yang dilakukan oleh semua orang yang lalu menjadi kebiasaan kolektif itu pastinya bisa mendukung perubahan sistem yang menguntungkan dan bermanfaat buat kita semua. Next. Nah, karena tadi disinggung tentang COI atau konflik kepentingan, ini sebelumnya disclaimer dulu bahwa saya ini bukan ahli atau pengetahuannya masih sangat minim tentang konflik kepentingan atau tentang COI. Di KPK ada direktorat yang khusus yang menggali atau mengkaji tentang COI gitu di Direktorat Litbang. Namun saya bisa memantik diskusi mungkin sedikit kayak COI itu sebenarnya apa sih gitu, karena ini COI ini menjadi bukti nyata dari kesadaran individu yang nantinya jadi integritas gitu. Jadi mau ditempatkan di mana individu kalau kita mengerti, kalau kita punya prinsip, kalau kita mengerti tentang konflik kepentingan ini, ya kita bisa nggak ikut-ikutan dalam situasi ini gitu. COI kan secara singkat itu mungkin bisa didefinisikan sebagai kondisi atau faktor
yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam sebuah pengambilan keputusan atau kebijakan. Kalau panjangnya di undang-undang itu sebenarnya banyak coy diatur, tapi yang jadi acuan tuh biasanya 2, ada di Undang-Undang 30 2014 Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat 14, dan ada di Permenpan RB 37 2012. Jadi intinya tuh tentang di mana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi. Jadi poinnya itu ada penyelenggara negara patut diduga memiliki kepentingan pribadi setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas atau keputusan. Tapi kita mesti tahu dulu bahwa coy ini belum tentu ada pelanggarannya dan coy itu belum tentu korupsi. Jadi konflik kepentingan ini belum tentu ada korupsinya gitu. Dan belum tentu coy ini ada pelanggarannya. Jadi, tapi coy ini memang step, bisa dibilang langkah awal lah, langkah kecil untuk nanti nggak menutup kemungkinan bisa terjadi ada korupsinya gitu. Coy menjadi berbahaya karena memungkinkan munculnya kebijakan-kebijakan yang bias dan tidak transparan. Kayak misalnya hakim disuap, hakim yang punya kedekatan pribadi misalnya selama ini dia dibantu dengan sejumlah uang buat biayain anaknya sekolah dan lain-lain saat berperkara dengan orang itu, ya bukan tidak mungkin jadinya putusan yang dia keluarkan bias gitu dan tidak transparan dan tidak terpengaruh gitu. Lalu coy itu natural terjadi sebetulnya karena ya dari nature manusia juga yang yaitu bekerja sama. Coy itu manusiawi sekali untuk terjadi, yang menjadi berbahaya saat dilakukan di dalam ranah-ranah yang tidak sesuai gitu, yang menguntungkan pribadi. Untuk itu perlu dibuat peraturan yang mendetail oleh setiap lembaga publik atau setiap kementerian, setiap lembaga untuk mengatur gimana sih penanganan coy ini sebetulnya gitu. Karena konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik nantinya bisa ngelit ke masalah-masalah berikutnya seperti misalnya abuse of power atau trading of influence gitu. Dan yang lebih parahnya lagi bisa masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Untuk coy sendiri itu, coy itu ada 3 gitu. Kita langsung masuk studi kasusnya. Yang pertama mungkin Belva sebagai CEO Ruang Guru dan juga Stafsus Milenial. Coy ini ada 3, ada persif atau yang dipersepsikan, ada potensial, dan aktual coy. Nah, untuk Belva sendiri, kalau persif coy itu apa sih sebenarnya? Ini saya meminjam contoh kasus dari teman saya yang lebih mengerti tentang coy. Persif coy itu mungkin waktu kebijakan pembayaran SPP bisa melalui GoPay gitu. Nadiem kan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dulunya kan CEO Gojek kan. Nah, pada saat kebijakan ini keluar, yang memiliki fasilitas pembayaran SPP melalui GoPay ini adalah sekolah swasta dan madrasah. Swasta dikelola oleh yayasan masing-masing, madrasah ada di bawah Kementerian Agama. Jadi Nadiem nih nggak ada di dua-duanya gitu. Kalau swasta ya pasti mungkin mereka hanya mau memberikan fasilitas yang memudahkan untuk orang tua murid dan juga mungkin Kementerian Agama. Jadi Nadiem nih nggak ada di kontrol kedua-duanya. Makanya tapi bisa dipersepsikan oleh masyarakat bahwa Nadiem ini ada coy karena habis dia naik jadi Mendikbud tiba-tiba di SPP sekolah bisa bayar pakai GoPay kayak gitu. Kalau yang kasus Belva di Ruang Guru ini bisa ada 2, bisa persif atau bisa potensial. Meskipun sudah dijelaskan oleh Belva bahwa Skill Academy yang jadi vendor prakerja itu dipilih bahkan sebelum Belva menjadi stafsus, tapi tetap aja gitu. Jadi apa yang harusnya dilakukan oleh Belva nih dibuka dokumennya bahwa ini loh dokumen pemilihannya gitu, ini dokumennya gitu. Dibuktikan bahwa memang dia nggak punya andil apa-apa dalam situ. Kalau memang dia tidak punya andil, Belva bisa ada di posisi persif coy aja, kayak kita masyarakat mengasumsikan ada. Cuman kalau ternyata pada saat pun Belva belum menjadi stafsus atau pada saat menjadi stafsus ternyata ada andil dalam pemilihan Skill Academy jadi vendor pemerintah, Belva bisa ada di potensial coy. Nah yang terakhir itu kasusnya Amarta. Kalau Andi Taufan itu karena pada saat itu dia masih menjadi CEO Amarta, lalu dia menggunakan nama Amarta,
dan dia ngerangkap jabatan ya, dia sebagai stafsus dan juga CEO, lalu dia memiliki aset sebagai CEO dan co-founder dan punya saham di Amarta. Mungkin Andi Taufan itu bisa dibilang ada potensial atau mengarah ke actual Choi gitu. Bagus karena dia sudah mengundurkan diri jadi stafsus. Cuman langkah itu langkah yang bagus karena dia mengundurkan diri. Cuman langkah selanjutnya mungkin sama seperti Melva, agar dia membuka dokumen itu secara terang benderang ke publik. Ini kalau dia mau menjelaskan bahwa tidak ada Choi sebenarnya. Mbak Kristi, maaf waktunya udah habis. Oke. Sorry, ini udah terakhir kok. Ini udah terakhir. Aku cuma mau kasih ini aja bahwa kalau misalnya jadi actual Choi yang ada tindak pidana korupsinya, ya contoh kasusnya adalah Tubagus Hairiwardana atau si Wawan ini, karena ini benar-benar pada saat kakaknya jadi bupati, lalu dia ikut tender pengadaan dan dia ketahuan merugikan negara gitu. Ini adalah Choi yang masuk ke ranah tindak pidana korupsi gitu. Oke, makasih Mbak Mariska. Terima kasih Mbak Kristi, menarik sekali ya, karena pembahasannya tentang membahas juga tentang bagaimana ada ketidakadilan gender ketika kita membahas korupsi dan impact-nya terhadap perempuan dan laki-laki itu sangat berbeda. Terus juga tadi dibahas di ujung pembahasan tentang Choi, menarik sekali. Jujur aku baru tahu kalau misalnya di pemerintahan mungkin belum ada kebijakan yang tegas terkait dengan Choi, karena aku sendiri udah 6 tahun di NGO, setiap masuk kerja di NGO yang baru itu selalu dikontrak ada klausul tentang conflict of interest. Aku punya bisnis atau enggak selagi bekerja di NGO tersebut, dan aku tergabung di organisasi atau volunteer apa aja, itu semua harus dicantumkan secara transparan. Pun ketika NGO aku bikin request for proposal, aku tidak boleh menilai mantan organisasi aku yang mengajukan request for proposal sampai detail itu. Nah, aku baru tahu nih kalau di pemerintahan belum ada peraturan yang tegas seperti itu. Aku kira udah ada gitu ya. Ternyata belum. Ini menarik sekali poinnya. Oke, kita udah bahas tentang korupsi anak muda, tentang conflict of interest, dan juga tentang gender. Sekarang aku mau ke Mbak Kori Yohana dari Pamflet ya. Tadi kan kita udah bahas, Alvin udah bahas tentang anak muda dan persepsi anak muda di korupsi. Mbak Kristi juga udah bahas tentang fenomena korupsi dan anti korupsi di kalangan anak muda. Nah, dari Pamflet sendiri aku pengen denger gimana sih kira-kira gerakan anak muda nih. Kan judul diskusi kita integritas anak muda di tengah kultur korup. Nah, untuk Pamflet sendiri mungkin bisa memberikan pemaparan tentang sebenarnya ada loh anak muda yang melawan kultur korup itu sendiri gitu. Kepada Mbak Kori, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Kori dari Pamflet Generasi. Di diskusi kali ini saya bakal nyampein materi sebenarnya kurang lebih sama ya, intinya sama yang tadi Kak Alvin udah sampein tentang relasi negara dengan anak muda, tapi setelah itu saya akan bahas satu tren di gerakan anak muda belakangan ini. Mungkin slide-nya bisa dimunculin. Mungkin slide-nya bisa dimunculin atau lewat saya. Oke. Di materi yang kali ini, pertama saya buka dengan kajian yang pernah dibuat oleh Pamflet tentang kebijakan anak muda yang ada di Indonesia. Next. Ini kajiannya dibuat tahun 2013, tapi kurang lebih kita bisa lihat kalau kondisinya masih sangat relevan untuk saat ini. Jadi saat itu Pamflet melakukan kajian tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang anak muda. Saat itu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Ini adalah satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang kepemudaan di Indonesia. Setelah itu ada turunan beberapa, misalnya Perpres Nomor 66 atau PP Tahun 41 tentang yang juga bersinggungan dengan kepemudaan. Nah, tapi di riset ini saat itu Pamflet fokus kepada pembahasan Undang-Undang Nomor 40. Dari kajian tentang undang-undang ini, next,
yang dilihat. Jadi saat itu risetnya dilakukan dengan cara mewawancara beberapa informan kunci, juga metode kajian desk study. Yang kita lihat adalah pembuatan kebijakan tentang anak muda itu, salah satunya misalnya Undang-Undang Nomor 40 ini justru jauh dari anak mudanya itu sendiri. Pembuatan kebijakannya justru jauh dari anak muda, tapi ini ingin membuat kebijakan tentang anak muda. Setelah pun dia dibuat menjadi kebijakan, anak muda pun masih kurang tahu tentang apa itu undang-undang kepemudaan. Nah, intinya undang-undang kepemudaan itu menjamin hak partisipasi anak muda. Namun, seperti tadi Kak Alvin jelasin, kalau misalnya cara pandang negara terhadap anak muda itu masih sangat mengobjektifkan anak muda. Anak muda itu masih dilihat sebagai objek dan bukan subjek. Cara negara membentuk kebijakan itu masih belum merepresentasikan kebutuhan dan permasalahan anak muda. Seperti kita tahu sekarang anak muda itu punya banyak permasalahan ya, dari mulai pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kemandirian pangan. Sekarang ini banyak pembahasan tentang ekspresi gender, ketimpangan kelas yang sudah berjalan di kalangan anak muda melalui media sosial. Diskusinya sudah banyak berjalan, tapi seringkali kebijakan yang dirumuskan oleh negara itu malah nggak sampai ke sana, dan kecenderungannya negara itu menyeragamkan kelompok muda dan belum memberikan afiliasi kepada kelompok yang termarginalkan. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya cara pandang negara terhadap anak muda ini kurang lebih sama sebenarnya, misalnya saat di Orde Baru atau sekarang reformasi, anak muda sebagai objek tadi itu masih dilihat sebagai kelompok yang harus menjadi sesuatu sesuai arahan dari negara gitu. Next slide-nya bisa diteruskan. Nah, kalau misalnya dulu waktu Orde Lama, misalnya waktu Soekarno, ya kebetulan karena saat itu Indonesia sedang dalam masa memperebutkan kemerdekaan, anak muda dilihat sebagai kekuatan revolusi. Mereka harus ideologis, mereka harus punya bayangan tentang cita-cita masa depan Indonesia. Itu saat Orde Lama. Nah, kemudian waktu Orde Baru, karena saat itu negara sedang menjalankan pembangunan yang sangat masif, pemerintah melihat anak muda yang populasinya sangat banyak ini harus menjadi kontributor pembangunan. Nah, kemudian bergerak ke era reformasi, terutama sekarang di tantangan globalisasi, poin yang ditekankan dari sisi anak muda adalah kemandirian dan inovatifnya mereka untuk menghadapi tantangan globalisasi. Ini makanya sekarang banyak sekali terms tentang anak milenial itu harus memiliki teknologi dan bisa menciptakan lapangan kerja yang secara teknologi sangat advance gitu. Tapi cara pandang ini sebenarnya sangat bias. Bayangan tentang anak muda ini belum menyeluruh. Sementara kita tahu kalau Indonesia tuh luas, yang artinya kebutuhan anak muda di setiap wilayah itu beragam. Selain beragam, sekarang isunya sudah berkembang, tidak cuma ekonomi maupun politik, sosial juga, lingkungan, semuanya sudah seperti tadi materi sebelumnya dijelaskan, kalau misalnya sekarang sudah sangat banyak isu yang dibahas oleh anak muda. Nah, tapi kebijakan dari negara itu nggak berkembang ke semua kebutuhan anak muda ini, dan lebih menekankan masalah kontribusi anak muda, terutama untuk kebutuhan pasar ya. Anak muda itu harus, kita tahu, kalau kita perhatikan belakangan anak muda selalu dikaitkan dengan entrepreneurship, misalnya anak muda itu harus menjadi kontributor bagi ekonomi, harus bisa menciptakan usaha sendiri, mandiri, gitu. Tapi di sisi lain, hak dan partisipasinya tidak dibahas. Gitu. Next. Kemudian, ini sama seperti tadi yang Kak Alvin sampaikan, kalau misalnya anak muda itu dilihat sebagai objek, ada dualisme dalam cara negara melihat anak muda. Di satu sisi, anak muda itu dilihat sebagai kelompok yang harus mandiri dan inovatif karena akan menghadapi tantangan yang besar di masa depan. Jadi mereka harus aktif dan berpikir tentang inovasi-inovasi yang bisa dilakukan agar masa depan mereka lebih baik, membawa perubahan yang lebih baik. Tapi di sisi lain, negara karena kultur hierarki orang tua tadi ya, negara tuh masih melihat kalau anak muda itu
di satu sisi lain belum mapan untuk membuat kebijakan. Jadi sangat subordinat cara melihat anak muda saat anak muda sudah mulai bersuara. Menurut mereka kebutuhan mereka apa, secara politik harus dipenuhi apanya gitu. Negara bilang mereka masih anak muda, mereka masih belum mengerti apapun, masih butuh belajar, jadi belum mapan, belum cukup dewasa untuk membuat kebijakan untuk mereka sendiri gitu. Next. Kemudian tadi kan saya jelaskan tentang cara pandang negara yang sangat melihat anak muda itu cuma satu sisi aja, yang homogen dan menafikan keberadaan kelompok-kelompok marginal lainnya. Wujud nyata dari cara pandang yang bias ini bisa kita lihat dari di mana negara memilih staf sus milenial. Staf sus milenial kan awalnya kan dipilih untuk menjadi jembatan antara pemimpin, dalam hal ini presiden, dengan anak muda. Tapi siapa yang dipilih ini juga sudah menjadi masalah. Mereka ini mewakili siapa? Kita bisa lihat kalau misalnya para staf sus ini sebagian besar berasal dari kelompok pengusaha yang kalau misalnya kita tarik ke aliran modal mereka sebenarnya sangat dekat dengan lingkaran oligarki. Jadi kita lihat bahwa pemilihan staf sus milenial sendiri sangat bias kelas. Kemudian melanggengkan bayangan kalau partisipasi anak muda itu hanya bisa dilakukan setelah anak muda masuk secara formal dalam tatanan politik tradisional, yaitu mereka udah punya jabatan, dalam hal ini staf sus milenial. Kemudian pendekatan juga top down dan elitis, maksudnya saat udah dalam bayangan negara, saat mereka sudah memilih beberapa orang milenial ini di lingkaran istana, maka 7 orang yang memberikan masukan kepada presiden bisa mengatasi masalah-masalah tentang anak muda di Indonesia. Jadi cara pandang itu top down dan nggak berbarengan dengan usaha negara mewujudkan pemenuhan hak anak muda di kalangan masyarakat sipil sendiri dari tingkat bawah gitu. Kemudian beberapa hari lalu misalnya kita lihat diskusi tentang golongan anak muda milenial yang kemarin kita bilangnya beberapa orang bilang kaum elitis dan kelas menengah ke atas yang kurang sadar tentang ketimpangan kelas ya. Cara kelompok ini melihat kalau misalnya teknologi dan peran individu itu bisa mengatasi masalah sosial, padahal harusnya masalah ini diselesaikan secara solidaritas gitu. Terus kalau misalnya kita lihat staf sus milenial ini, yang tugas pertama mereka adalah kartu prakerja dan pengarus utamaan nilai Pancasila. Dari poin kedua yang tentang pengarus utama nilai Pancasila ini, kita bisa lihat bagaimana negara itu masih sangat tradisional mengartikan sikap pemuda itu harus seperti apa, yaitu harus Pancasilais dengan cara milenial. Ini konyol sih sebenarnya. Kemudian tugas kedua staf sus milenial misalnya kartu prakerja. Belakangan akhirnya kita sadar kalau misalnya kartu prakerja ini kurang sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Jadi ternyata kalau misalnya sudah kita lihat sekarang, berarti program yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan anak muda ini pun masih kurang riset tentang sebenarnya kebutuhan anak muda milenial itu apa. Setelah sekarang sudah dieksekusi, ternyata dia dalam bentuk pelatihan yang kurang berkontribusi sebenarnya terhadap perkembangan anak muda, karena misalnya pelatihan-pelatihan yang diberikan sudah bisa diakses oleh sebagian besar anak muda melalui teknologi yang sudah ada. Jadi kurang sesuai. Ada beberapa pihak yang bilang harusnya lebih penting BLT daripada kartu prakerja justru kepada anak-anak muda yang sekarang gitu. Itu kalau misalnya kita melihat staf sus milenial sebagai wujud dari cara negara melihat anak muda yang tidak representatif. Nah, kemudian kalau misalnya kita hubungkan tadi itu pembahasan tentang bagaimana hubungan negara dan anak muda yang jauh. Nah, kemudian di slide berikutnya ini agak sebuah bentuk refleksi. Next.
kebetulan tahun lalu saya ikut di aksi Gejayan Memanggil dalam bagian dari aksi reformasi di korupsi. Ada tren di gerakan kemarin yang mencetuskan ide tentang menolak penokohan. Menolak penokohan ini kemarin sebenarnya muncul karena misalnya gerakan mahasiswa itu tidak mau diwakilkan dan dikooptasi setelah ada satu tokoh yang menjadi perwakilan semua mahasiswa. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari ide tentang menolak penokohan ini, ada logika yang cukup bagus untuk dilanjutkan dan akan menunjukkan praktik demokrasi dan meningkatkan akuntabilitas sebenarnya terkait anak muda. Maksudnya kalau misalnya kita menerapkan ide tentang menolak penokohan ini kepada misalnya perwakilan, misalnya dalam hal ini staf milenial, menolak penokohan ini artinya kita tidak mau diwakilkan oleh satu orang karena dia seseorang yang secara individu sudah mapan secara ekonomi atau dia berasal dari kelompok pengusaha apa, tapi kita direpresentasikan berdasarkan ide. Kalau misalnya dia naik karena secara ide dia sesuai dengan kebutuhan anak muda, maka dia cukup baik untuk berada di satu posisi tertentu. Namun kalau misalnya suatu saat si pemangku jabatan ini sudah tidak sesuai dengan ide awal yang dicetuskan, maka kita bisa tetap menjamin akuntabilitasnya. Kayak misalnya kemarin kasus staf sus yang milenial yang dibilang ada coy itu, maksudnya akhirnya anak muda minta supaya mereka mundur karena sudah tidak sesuai dengan ide kalau misalnya mereka adalah representasi dari anak muda. Kemudian ide tentang menolak penokohan ini juga mengedepankan konsep solidaritas itu bukan hanya dilakukan oleh mereka yang sudah ada di jabatan tertentu. Jadi maksudnya semua anak muda di kelas manapun, di kalangan masyarakat manapun, maksudnya dari mulai jabatan tertinggi sampai kelompok organisasi masyarakat sipil terendah, itu sama-sama punya peran gitu. Jadi maksudnya ini hal menarik yang muncul belakangan ini tentang menolak penokohan. Kalau misalnya kita tarik ke staf sus milenial, kalaupun misalnya posisi staf sus milenial itu akan terus dilanjutkan, misalnya kalau misalnya presiden mau tetap punya perwakilan anak muda di dekatnya, kita tidak melihatnya sebagai tokoh penyelamat, tapi kalau misalnya idenya selama menjabat itu sesuai dengan kebutuhan anak muda, ya sudah. Tapi kalau misalnya sudah bertentangan dan tidak akuntabel lagi, maka anak muda yang diwakilkan ini berhak untuk menyampaikan pendapat kalau dia sudah tidak sesuai gitu. Terus bagian yang partisipasi tidak dianggap negara, sebenarnya ini cara pandang negara lagi. Sebenarnya cara pandang negara itu tentang partisipasi anak muda masih sangat tradisional. Kalau misalnya anak muda menyampaikan aspirasinya melalui demo, itu cenderung tidak dipandang dengan baik. Padahal ide yang disampaikan oleh anak-anak yang demo ini baik. Kita menentang korupsi, kita mau supaya negara tidak melemahkan KPK misalnya, atau misalnya Omnibus Law yang bertentangan yang akan merugikan anak muda di kelas pekerja misalnya. Tapi partisipasi yang datang dari sektor informal ini, secara informal ini yang dilakukan dengan cara demo, tidak pernah dianggap oleh negara. Padahal harusnya negara tuh menyesuaikan dengan cara anak muda menyampaikan aspirasinya gitu. Kemudian ini satu kritik lagi tentang staf sus. Kalau misalnya mereka adalah perwakilan dari anak muda, sekarang kan misalnya sebenarnya kan reformasi di korupsi sampai sekarang masih jalan, misalnya Omnibus juga masih jalan. Mereka sebagai perwakilan anak muda, sepanjang yang saya tahu, nggak pernah menunjukkan posisi atau stance apapun di isu yang sudah jelas-jelas banyak sekali anak muda sedang membahasnya gitu. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Mbak Kori ya. Saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta bahwa untuk yang punya pertanyaan boleh diketik di room chat. Jangan lupa sebutkan nama, asal instansi, dan juga kota domisilinya. Nanti akan dipilih oleh moderator untuk dibacakan dan dijawab oleh narasumber.
Oke, the last but not least, saya ingin mengundang Mbak Ariana Utomo. Mbak Ariana Utomo untuk menjelaskan tentang sebenarnya bagaimana sih tinjauan demografi sosial kepemudaan di Indonesia. Dan juga kan sekarang ini kalau misalnya ngomongin anak muda di Indonesia, kita selalu bahas tentang, wah ini tuh bonus demografi untuk Indonesia nih. Apakah anak muda cuma dipandang sebagai bonus demografi, cuma sekedar angka, atau cuma sekedar komoditas, atau seperti apa? Pada Mbak Ariana Utomo, saya persilahkan. Halo, sorry, bisa dengar kan sekarang? Bisa Mbak. Oke. Mungkin bisa mulai dengan slide selanjutnya, Mas Nur. Kita masih tunggu slides-nya ya. Oke. Slide-nya masih belum muncul kan? Iya. Oke, aku mau reminder lagi buat teman-teman semuanya yang punya pertanyaan, boleh diketik di room chat. Jangan lupa sertakan nama, asal institusi atau organization, sama domisilinya, dan pertanyaannya ditujukan ke narasumber yang mana. Nanti setelah Mbak Ariana, kita akan ada sesi tanya-jawab sampai sekitar 4:30. Oke, slide-nya udah ada, silahkan Mbak Ariana. Oke, jadi 20 menit ya Mariska ya? Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mariska dan terima kasih teman-teman dari Transparency International yang sudah mengundang saya untuk berbagi insights sore ini. Boleh slide berikutnya? Next slide, please. Oke. Jadi sore ini saya akan membagi paparan saya menjadi dua bagian. Di bagian pertama saya akan melihat bagaimana bonus demografi itu berkaitan dengan satu, perubahan struktural dan deindustrialisasi dini di Indonesia. Yang kedua, tren pasar tenaga kerja yang terkait dengan pengangguran usia muda dan berubahnya arti dan sifat suatu pekerjaan itu sendiri, jadi changing nature of work. Dan yang ketiga, tren ketimpangan. Di bagian kedua dari paparan saya akan menyoroti sejumlah respons dan reaksi terhadap tren-tren di atas tadi dari pihak pemerintah dan pembuat kebijakan di satu sisi, dan peserta angkatan kerja anak muda khususnya di sisi satunya lagi. Nah, di sini saya akan fokuskan interaksi antara masyarakat risiko, risk society ya konsepnya BAC, fenomena kewirausahaan atau entrepreneurialism, precarity, dan meningkatnya popularitas fenomena macam kewirausahaan halal. Memang pemaparan macam ini jadinya agak kelihatan melenceng dari topik diskusi. Karena memang tujuan saya adalah memberi latar belakang yang lebih makro, supaya kita lebih bisa memahami uniknya situasi pasar kerja, situasi ekonomi, dan situasi politik yang dihadapi angkatan kerja muda di Indonesia pada saat ini.
Next, berikutnya. Nah, bonus demografi seperti teman-teman tahu mengacu pada sebuah jendela atau sebuah peluang suatu periode atau masa tertentu yang memungkinkan percepatan pertumbuhan ekonomi karena adanya struktur usia yang menguntungkan ya, dari perspektif ekonomi di suatu negara. Bagaimana kita bisa sampai di jendela ini? Nah, setelah puluhan tahun, angka kelahiran dan angka kematian turun secara konsisten, secara terus-menerus, kita akan sampai pada suatu titik tertentu dalam garis waktu atau sejarah demografi negara. Nah, di titik ini kita ada dalam satu situasi di mana rasio jumlah anak-anak dan orang tua, yaitu dependent population, dibanding dengan jumlah penduduk usia kerja, jatuhnya jadi paling rendah. Ya. Dengan kata lain, kita bisa artikan bonus demografi sebagai suatu potensi atau peluang ekonomi yang terjadi karena rasio antara tanggungan anak-anak kecil dan orang tua terhadap individu dalam kelompok usia produktif berada pada titik terendah. Nah, proyeksi terbaru yang dilakukan oleh PBB memproyeksikan bahwa Indonesia sekarang ada pada rasio ketergantungan usia terendah itu. Jendela peluang demografi seperti ini biasanya diproyeksikan ya sebelum COVID-19 tentunya, akan terbuka selebar-lebarnya dan seluas-luasnya dalam 10 tahun ke depan, mendekati 2030. Nah, di sini saya ingin menekankan kata peluang. Okay. Seringkali kita dengar kata bonus demografi yang disebutkan di media populer, tapi ada semacam kesalahpahaman bahwa rasio ketergantungan usia yang rendah ini akan secara otomatis membawa kita ke era pertumbuhan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang meningkat bagi penduduk di Indonesia. Nah, berikutnya, grafik ini menggambarkan perubahan bentuk piramida populasi di Indonesia antara tahun 50 dan 2020. Tapi nggak seperti piramida penduduk konvensional yang sering kita lihat, di sini kita bisa melihat perubahan komposisi penduduk dari jenis kelamin dan usianya, juga dari sisi komposisi pendidikan. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat yang warnanya merah dan peachy, itu mengacu kepada jumlah penduduk dengan level pendidikan yang lumayan rendah, lulusan SD ke bawah. Kalau yang biru muda mengacu kepada mereka yang lulus sekolah menengah, dan yang biru gelap adalah mereka yang berpendidikan tinggi. Nah, apa yang bisa teman-teman lihat di sini adalah ada interaksi antara transisi demografi yang tadi kita bicarakan di slide sebelumnya dengan perluasan akses pendidikan yang terjadi setelah kita merdeka. Ya. Ini telah merubah komposisi penduduk Indonesia secara mendalam. Jadi bertepatan dengan datangnya periode emas bonus demografi tadi adalah kedatangan kohort anak-anak dewasa muda yang berpendidikan tinggi yang jumlahnya cukup banyak di negara ini. Oke, karena semakin lama semakin banyak yang warna biru. Ini kedengarannya tentu bagus. Tapi jika suatu negara punya banyak penduduk dewasa muda yang berpendidikan, sebenarnya agak percuma juga sih kalau tidak banyak peluang pekerjaan yang baik, peluang pekerjaan yang layak, yang setimpal, yang mendukung kemapanan dan kemandirian. Oke, ini adalah inti dari argumen saya hari ini. Sebagian besar narasi seputar bonus demografi yang kita sering dengar dari pembuat kebijakan itu didasari pada pengalaman-pengalaman di negara-negara Asia Timur yang sudah lulus industrialisasi lebih dulu dari kita. Tapi kedatangan kohort anak muda berpendidikan tinggi yang terbesar dalam sejarah Indonesia ini bertepatan dengan serangkaian kondisi pasar tenaga kerja dan kondisi ekonomi yang amat sangat berbeda dengan apa yang dialami waktu seperti misalnya Korea Selatan ya mengalami bonus demografi di tahun 70-80-an. Jadi pada waktu itu di Korsel sektor manufakturnya masih amat sangat baik performanya dan bisa menyerap
akses tenaga kerja itu dengan baik. Artinya sekarang nih kita di Indonesia memasuki wilayah baru yang penuh misteri istilahnya, di mana kita tidak bisa bersandar pada pengalaman bagaimana negara-negara yang sekarang udah jadi negara kaya telah mengelola atau mengeksploitasi bonus demografi mereka di masa lalu. Jadi masalah yang kita hadapi bukan hanya soal skilling ya, bukan hanya soal peningkatan keterampilan dan investasi di human capital. Jadi mari kita bongkar argumen kenapa lanskap ekonomi dan lanskap pasar tenaga kerja menjadi tantangan buat angkatan kerja muda di Indonesia. Berikutnya. Oke. Yang tantangan pertama adalah deindustrialisasi dini. Nah, di Indonesia kita belum melihat banyak penurunan tajam di manufaktur, seperti yang terjadi di tempat-tempat kayak Brazil. Tapi bisa dikatakan industri manufaktur ini lumayan mandek, dalam arti tidak ada peningkatan penyerapan tenaga kerja yang masif dari tahun 90 di sektor manufacturing. Apa yang terjadi di Indonesia adalah pergeseran dari sektor pertanian itu langsung ke sektor jasa. Right? Seperti banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah lainnya, Indonesia telah menjadi ekonomi jasa, right? Service ekonomi tanpa melalui pengalaman industrialisasi yang mumpuni. Nah, ini penting dari sudut pandang demografi atau dari sudut pandang pasokan tenaga kerja, karena dalam kasus industrialisasi dini, dalam periode awal industrialisasi, manufaktur adalah sektor yang mampu menyediakan pekerjaan yang sifatnya massal dan relatif layak, ya. Jadi bisa menyedot banyak akses labor. Berikutnya. Nah, bonus demografi tidak hanya datang pada masa ketika manufaktur tidak dapat lagi menyerap surplus pekerjaan besar, tapi bonus demografi di Indonesia juga terjadi pada saat adanya transformasi global yang cepat dalam pengertian pekerjaan itu sendiri, ya, changing nature of work. Secara global di sektor formal pun kita melihat kenaikan proporsi yang namanya non-standard work. Gig economy, mau dibilang gig economy, mau dibilang ekonomi baru, the new economy, apapun namanya itu, ini terkait dengan satu sisi peluang-peluang baru, ya, new opportunities. Tapi di sisi lain, tren ini juga membuka semakin meningkatnya tren kasualisasi. Kerjaannya di sektor formal, tapi sifatnya penuh dengan ketidakpastian. Nggak pasti jamnya, nggak pasti jaminannya, nggak pasti ada asuransi ketenaga kerjaannya, dan nggak jelas pendapatannya. Intinya, seiring dengan deindustrialisasi dini tadi, ada juga peningkatan kerentanan dalam lapangan kerja. Berikutnya. Maka tidak mengherankan jika kita tidak hanya memiliki tingkat pengangguran usia muda yang relatif tinggi dibanding dengan negara-negara lain di Asia Pasifik, sekitar 15-16%. Nah, pengangguran usia muda itu pengangguran untuk penduduk usia 15-24 tahun. Rata-rata angka pengangguran muda untuk Asia Timur dan Pasifik, ya, tapi nggak termasuk negara-negara yang udah kaya, adalah sekitar 10,3%. Jadi pengangguran muda di Indonesia itu relatif tinggi. Kenapa? Dan relatif tinggi juga mengingat sektor informal yang di Indonesia tuh besar. Kalau secara teori harusnya kalau kalau sektor informalnya gede, seharusnya secara teori dia bisa lebih fleksibel dalam menyerap kelebihan pasokan tenaga kerja. Berikutnya. Nah, semua tantangan ini diperparah dengan apa yang kata Pak Asep Suryahadi, ekonom
senior dari Semeru tahun lalu waktu dia datang di konferensi ketimpangan Indonesia di Melbourne Uni. Dengan datangnya era baru di mana norma angka ketimpangan yang tinggi itu bisa kita rasakan. Jadi Gini indeksnya juga semakin tinggi di Indonesia. Nah, yang menarik adalah kalau indikator-indikator yang harusnya lebih objektif macam indeks Gini itu bilang ada nih peningkatan ketimpangan di satu sisi, di sisi lain tren ini diperparah dengan kehadiran media sosial yang memungkinkan anak-anak muda di Indonesia ini untuk mengukur secara subjektif di mana sih gue berada dalam akses distribusi kekayaan ini. Right? Ini adalah era baru ketidaksetaraan yang semakin kelihatan. Waktu saya muda, mungkin ada orang yang kaya banget, tapi ya kita nggak bisa tahu dalam rumahnya kayak gimana. Nah, sekarang kita bisa lihat dengan jelas, anak muda sekarang bisa memvisualisasikan perbedaan yang nyata dari kenyataan kehidupan mereka sehari-hari dengan kehidupan orang yang sangat kaya dan berkuasa. Tentunya ya, curated experience of the wealthy and powerful, tapi tetap aja kelihatan walaupun itu curated. Nah, agak mengejutkan buat saya melihat bahwa dengan tantangan-tantangan yang kayak gini, milenial dan angkatan kerja muda di Indonesia tetap lumayan tabah, relatively speaking. Jadi itu tadi pola-pola makronya. Sekarang ke bagian berikutnya tentang respons dan reaksi. Next, please. Nah, pengangguran, underemployment kaum muda itu bukan hanya, yang sebelumnya, boleh nggak? Jadi pengangguran dan underemployment kaum muda itu bukan hanya terjadi di Indonesia, right? Setelah global financial crisis, apalagi tantangan cari kerja, tantangan beli rumah, itu juga menghantui banyak nasib milenial di negara-negara yang pendapatannya lumayan tinggi di global north. Nah, jadi kita melihat banyak jargon-jargon baru yang diciptakan untuk merujuk pada situasi milenial ini, right? Ada misalnya istilah generational precarity, ada juga istilah generasi pengangguran. Bagaimana sih para pembuat kebijakan dan anak muda itu sendiri mencoba untuk menghadapi dan memahami realitas ekonomi dan pasar tenaga kerja yang baru ini? Berikutnya, sekarang kita kembali ke Indonesia ya. Seperti teman-teman yang udah tentunya jauh lebih paham dari saya yang bukan milenial, resep konvensional untuk mengatasi masalah yang tadi kita paparin biasanya adalah wacana seputar skilling. Ya, kasihlah anak muda banyak keterampilan, tingkatkanlah basis modal manusia mereka supaya mereka bisa berkompetisi di era global. Nah, sebagai sebuah strategi kebijakan, tidak ada yang salah dengan memberi keterampilan baru. Tapi kebijakan ini sering dilaksanakan dengan asumsi bahwa akan selalu ada jumlah pekerjaan yang sesuai untuk menyambut lulusan-lulusan muda dengan keterampilan baru ini. Jadi setelah mereka kursus di ruang guru, ada nih pekerjaan yang siap menampung. Strategi skilling di Indonesia dibarengi dengan, menurut rencana pemerintah, strategi job creation, penciptaan tenaga kerja. Nah, target dan asumsi yang digunakan pemerintah per tahun itu adalah 2 juta pekerjaan, 2 million jobs per year. Untuk diciptakan setiap tahun. Kalau kita hitung-hitung kasar ini, kita rasa 2 juta ya nggak cukup juga sih. Setiap tahun coba bayangin, ada sekitar 1,3 juta lulusan SMK. Right? Ada 1 juta lulusan dengan kualifikasi pendidikan tinggi. Ditambah banyak pencari kerja lain yang punya ijazah SMA atau lebih rendah, SMP malah. Jadi apalagi dong yang harus kita lakukan? Resep kebijakan lain adalah yang sering kita dengar banget, kewirausahaan. Next, please.
kewirausahaan telah dipuji sebagai obat potensial untuk mengatasi perubahan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh deindustrialisasi dini tadi dan perubahan teknologi. Nah, tapi narasi kebijakan semacam ini sama sekali tidak unik di Indonesia. Ini juga terjadi di mana-mana. Kalau teman-teman tertarik, ada literatur economic geographer yang namanya David Harvey. Dia menulis tentang tren urban entrepreneurialism untuk melihat wacana perubahan tata kota di negara barat tahun 80-an ya. Tapi pertanyaannya adalah seberapa efektif sih kita bisa mempromosikan kewirausahaan ketika daya beli itu telah menurun. Kalau daya beli menurun, siapa yang akan beli kalau kita jualan? Berikutnya. Next please. Kita juga sering mendengar tentang kewirausahaan sejak masa kampanye presiden yang terakhir ya, tentunya dengan ikon Pak Sandiaga. Tapi sebenarnya tren untuk beralih ke kewirausahaan di kalangan anak muda perkotaan yang berpendidikan ini munculnya udah agak lama. Di sini saya mendapat kutipan langsung dari seorang responden muda dari sebuah penelitian lapangan di tahun 2004. Dan dia bilang bahwa karena persaingan dengan sejumlah besar lulusan universitas, dia dan banyak saudaranya tuh menemukan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan non-kontrak dengan upah yang layak. Oke, jadi bukan dia nggak mau hanya asal dapat kerja, dia pengen dapat pekerjaan yang non-kontrak, yang secure istilahnya. Jadi bonus jadi bonus demografi artinya angkatan kerja juga gede, yang lulus S1 juga banyak, saingan mereka juga banyak. Makanya banyak dari mereka menemukan kewirausahaan atau punya bisnis sebagai solusi yang menjanjikan. Oke, berikutnya. Nah, kembali ke narasi kebijakan tadi. Wacana kewirausahaan telah dikemas kembali menjadi sesuatu yang sifatnya sangat modern dan milenial. Tadi narsum yang lain juga sudah menyentuh ya. Tapi buat saya ini sangat aneh kan, karena sejak lama, right, udah banyak tuh orang Indonesia yang bekerja sebagai pengusaha. Walau ada yang usahanya jadi bos, ada juga yang nggak jadi bos. Istilahnya kalau di statistik tenaga kerjaan mereka adalah self-employed atau own account workers. Bahkan dalam literatur pembangunan ekonomi ada persepsi umum bahwa di negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah, wirausaha adalah pilihan terakhir, last resort, bagi mereka yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan upahan yang layak, wage employees ya. Nah, walaupun beberapa dekade ini kita mengalami masa pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, faktanya di Indonesia proporsi pekerja yang kerja di sektor informal, dalam kurung jualan, pengusaha, pekerja mandiri, itu tetap banyak loh. BPS memperkirakan bahwa sekitar 51%, ya, sedikit lebih dari setengah orang yang kerja di Indonesia adalah pekerja di sektor informal. Yang lain, estimasi lain memperkirakan bahwa sebenarnya ini underestimate, angka sebenarnya mungkin lebih mendekati 75%. Kemudian datanglah si Gojek, gig ekonomi. Gig ekonomi itu datang sebelum kita memiliki kesempatan untuk memformalkan sebagian besar pekerja di Indonesia. Berikutnya. Oke. Nah, kerjaan yang nggak tetap difasilitasi oleh platform lah, apa unicorn kayak Gojek dan segala macam, dalam satu sisi mempunyai potensi untuk memformalkan pekerjaan. Dengan definisi pekerjaan formal itu adalah pekerjaan yang bisa dipajak, ya. Tapi tentunya kontraktor independen, kayak supir Gojek itu kan kontraktor independen, punya banyak kesamaan dengan pekerja informal lainnya. Nggak ada cuti, nggak dapat pesangon. Kalau kita menjadi kontraktor, pekerja mandiri, kita punya resiko yang jauh lebih tinggi dalam banyak hal. Dalam hal fluktuasi pendapatan, resiko dari salah kelola, resiko harus banyak keterampilan, jadi harus multi talenta kan kalau jadi entrepreneur.
Lo harus pinter ngomong, pinter bisnis, pinter ngelola utang kalau mau pinjem duit buat cari modal. Jadi bagaimana sih caranya mengkompensasi resiko tinggi seperti ini? Apa sisi positif yang dijual dari narasi kewirausahaan? Berikutnya. Nah, fleksibilitas sering diarak sebagai sisi positif dari changing nature of work tadi ya. Jika teman-teman melihat poster yang sebelah kanan, sekarang semua orang dibilang Anda bisa menjadi bos Anda sendiri, bisa kerja kapanpun, kerja apapun, dimanapun, sesuka-suka kamu. Karena kerja yang fleksibilitas ini, kita juga punya waktu untuk bepergian, traveling, adalah sisi positif lain dari pekerjaan yang fleksibel. Namun, argumen saya adalah fleksibilitas pekerjaan ini bisa jadi hanyalah sebuah utopia. Okay. Hanya bisa dinikmati bagi mereka yang mempunyai privilege untuk mendapat manfaat dari fleksibilitas tersebut. Tidak semua orang bisa mendapatkan fleksibilitas sambil punya penghasilan yang cukup aman. Next. Sorry, Mbak, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. 1 menit. Oke. Jadi jika banyak orang muda punya sumber mata pencaharian yang jelas, bagaimana sih cara mereka untuk mengkonsumsi? Reaksi-reaksinya banyak. Ada pinjol. Terus yang berikutnya ada berikutnya boleh? Ada semakin populernya wacana-wacana untuk ngajak orang supaya lebih sabar dan ikhlas dalam berusaha. Jadi pada intinya berikutnya, kita tidak dapat berharap bahwa bonus demografi akan menghasilkan dampak yang sama besarnya di Indonesia kayak seperti apa yang terjadi sebelumnya di South Korea. Nah, milenial, angkatan kerja muda di Indonesia saat ini menghadapi ketidakpastian ekonomi dan lapangan kerja yang sifatnya global. Kita melihat sendiri semakin populernya narasi kebijakan tentang pengasahan keterampilan, kewirausahaan, itu semua terjadi dan kayaknya gambarannya pesimis ya sejauh ini. Tapi di sisi lain, ini slide terakhir saya, apa sih implikasi pola-pola tadi terhadap topik diskusi kita? Kalau menurut opini pribadi saya, milenial sebagai suatu generasi mempunyai peluang yang lebih bagus dari generasi ortunya dan generasi saya untuk memberontak keluar dari vicious cycle of corruption. Pendidikannya lebih bagus, proporsi milenial yang kritis meningkat dibanding proporsi Gen X yang kritis. Memang globalisasi neoliberalisasi itu membawa berita buruk untuk milenial, tapi pada saat yang sama revolusi teknologi, komunikasi membuka ruang debat, membuka wawasan, mau dari yang super konservatif sampai yang super radikal. Ini nggak terjadi di generasi saya. Dan ini terbukti waktu staf khusus mulai menunjukkan konflik kepentingan, teman-teman kohort milenial lain juga cepat ribut, cepat protes dengan argumen yang kece, sampai pada resign. Dan kalau dari perspektif Gen X, ini adalah suatu kemajuan. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Ririn ya. Ini menarik sekali karena to be honest banyak sekali analisis yang menurut aku sebenarnya itu adalah fakta yang mengkritisi fenomena industri 4.0 or whatsoever digital disruption dan lain-lain. Sebenarnya ada unpopular analysis atau unpopular opinion tentang bahwa sebenarnya ketika anak-anak muda masuk di sektor informal itu mereka seakan-akan haknya tentang ketenaga kerjaan dan lain-lain dengan sistem kerja yang fleksibilitas dan segala macamnya itu tidak diprioritaskan gitu kan. Bahkan kalau misalnya kita bilang kayak ojol dan lain-lain itu banyak orang yang bahkan beranggapan ya udah sih yang penting mereka punya kerjaan daripada mereka nganggur. Padahal kan tidak bisa seperti itu. Aku senang banget diskusi kita hari ini. Oke, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama aku bacain ya, dari Muhammad Yusuf. Ini untuk semua narasumber pada hari ini. Jadi boleh mungkin 5 menit ya waktunya untuk menjawab pertanyaannya. Menurut para narasumber, bagaimana sih langkah yang dapat kita lakukan agar stafsus presiden ke depannya benar-benar dapat mewakilkan ide, gagasan, kebutuhan, serta keresahan anak muda kepada pemerintah?
Itu satu. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Alvin atau Mas Alvin kali ya. Dari Ricky Marpaung, dari alumnus Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Jakarta. Dengan adanya kasus Belva dan Andi Taufan nih ya Mas Alvin, soal adanya konflik kepentingan yang menyalahi diskresi yang ada di Perpres nomor 39 tahun 2018. Bagaimana ke depannya agar anak muda bertindak jika memangku sebuah jabatan di level pemerintahan? Lalu pertanyaan terakhir dari Joshua, ini agak panjang ya. Tadi Mas Alvin banyak menyinggung soal kurangnya kesempatan yang lebih krusial bagi anak muda dalam pemerintahan atau jabatan publik. Tetapi di pemaparannya Mas Alvin tidak disinggung sama sekali apakah sebenarnya anak muda, khususnya Indonesia, memang punya kapasitas yang cukup untuk dipercaya lebih. Terus dia juga menjelaskan bahwa dari data di Jakarta Post yang ia baca, bahwa hanya 14% anak muda Indonesia yang lulus SMP dan kurang dari 1% anak muda yang lulus S1. Artinya jangankan berpikir kritis, mengakses pendidikan saja masih menjadi kemewahan bagi anak muda. Bagaimana tanggapan Mas Alvin? Oke, mungkin pertanyaan pertama dulu dari Muhammad Yusuf untuk semua narasumber ya. Bagaimana sih langkah yang dapat kita lakukan agar status presiden ke depannya benar-benar dapat mewakilkan anak muda nih, baik ide, gagasan, kebutuhannya. Mungkin aku mau ke Mbak Kristi dulu kali ya. Karena tadi kan Mbak Kristi yang membahas tentang COI. Iya. Kalau dari aku sih pertanyaannya tadi gimana agar status bisa mewakili gitu ya Mbak ya. Kalau aku sih mungkin ini masih butuh banyak tambahan sih. Cuman aku percaya tentang percaya representasi gitu ya. Jadi kalau tadi kan disinggung juga status sekarang tuh latar belakangnya hampir semuanya sama gitu. Entrepreneur, CEO, punya PT gitu kan. Meskipun memang ada unsur-unsur representasinya tuh ada dari Papua misalnya atau dari disable, perempuan dan lain-lain. Cuman kalau aku pribadi melihatnya itu masih kurang banget gitu. Jadi alangkah baiknya jika status itu dipilih yang memang dengan latar belakang yang beragam, yang representasi tapi yang beneran representasi gitu. Jadi bukan hanya sekedar oh ini kan dari ini jadi udah cukup lah, jadi itu enggak gitu. Dan mungkin dijelaskan atau benar-benar dibuka kepada masyarakat bahwa tugas status ini sebenarnya apa. Jadi pada saat masyarakat punya demand atau pada saat masyarakat punya kritik kepada status tuh memang berdasar karena loh tugas Anda kan ini, kok yang muncul malah ini gitu. Itu sih mungkin jawaban singkatnya dari aku, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Kristi. Selanjutnya mungkin perwakilan dari anak muda ya, Mbak Kori dari Pamflet. Kira-kira gimana nih dari perspektifnya? Kalau dari saya, sebenarnya dari awal pemilihan staf sus ini sebenarnya nggak representatif ya memang sebenarnya. Tapi kalau karena sekarang udah terlanjur ada, kayak tadi Mbak Ariana bilang, sebenarnya kemarin anak muda menuntut supaya staf sus yang terindikasi COI itu supaya mundur adalah bentuk praktik demokrasi sesama anak muda itu sendiri. Kalau misalnya staf sus ini mengklaim mereka adalah perwakilan kita, ya mereka harus mempertanggungjawabkan itu. Maksudnya saat kita menganggap mereka udah nggak merepresentasikan ide itu, maka kita minta mereka untuk bertanggung jawab. Misalnya sekarang dengan mundur atau misalnya dilanjutkan pengusutan kasus COI yang kemarin. Ini sebenarnya yang mau saya sampaikan tadi, masalah tentang menolak penokohan itu. Maksudnya kita harus mengedepankan tentang ide yang bisa mewakili kita, bukan tokoh. Gitu. Jadi misalnya sekarang kan masih ada nih beberapa staf sus dan mungkin kita nggak tahu apakah posisi yang sudah mundur kemarin akan diisi lagi atau enggak, tapi meskipun ini sangat sempit cara negara mengartikan partisipasi anak muda, tapi karena negara udah mengklaim staf sus ini adalah bentuk partisipasi anak muda, ini saatnya anak muda punya buat komen banyak-banyaknya tentang perwakilan mereka ini layak apa enggak sebenarnya buat jadi perwakilan gitu. Jadi sebenarnya ya kayak kemarin diskusinya itu harus tetap dijalanin, melihat mengawasi kinerja staf sus yang masih tersisa sekarang dan berjalan sih, maksudnya kayak banyak tuntutan supaya negara membuka sebenarnya tupoksi mereka ini apa, tugasnya mereka apa, supaya kita tetap bisa check and balance kepada mereka gitu. Itu sih. Oke, makasih. Next, Mbak Ririn gimana nih Mbak Ririn? Halo? Oh, sorry, Mbak Ariana? Ya. Ini agak susah unmute dan mute-nya. Ya saya setuju sama
sama Mbak Kori tadi ya, bahwa kayaknya ini udah nggak zaman lagi main tokoh-tokohan. Yang penting adalah idenya, bukan tokohnya. Kalau dan kayak tadi Mbak Kristi yang bilang representation matters ya. Jadi dengan adanya representasi anak muda di pemerintahan dan juga di DPR, kita juga enak gitu, karena ini sesuatu yang menurut saya lumayan baru dan nggak begitu kelihatan di dekade-dekade sebelumnya. Tapi itu mungkin juga karena ya itu tadi yang saya bilang, kalau kita melihat apakah ada kemajuan atau enggak, kita bandinginnya kan dengan tren-tren yang terjadi sebelumnya. Milenial secara generasi, secara kolektif, mereka lebih vokal, mereka lebih visible, mereka lebih bebas mengutarakan pendapatnya dan juga mempunyai banyak corong, banyak alternatif supaya suaranya itu kedengeran. Dan saya pikir itu sih. Kalau untuk staf susnya sendiri yang saya lihat nih memang nggak jelas juga sih apa yang diminta dari mereka oleh Presiden. Kalau menurut saya justru harusnya kalau pemerintah ngangkat mereka emang harus sudah jelas dari pertama bahwa misalnya mereka nggak boleh mempunyai kedudukan lain sebagai CEO yang jelas banget konflik of interest-nya. Harusnya dari pertama itu dari pihak pemerintah yang ngangkatnya juga harusnya udah sadar gitu loh. Jadi ya gimana ya? Mungkin karena pemerintahnya bukan milenial. Kayak tadi ya, karena yang ngangkat juga orang tua ya, pakai orang tua ya. Oke, terima kasih Mbak Ariana. Next, mungkin Alvin sekaligus juga menjawab pertanyaan selanjutnya ya, Mas Alvin. Alvin aja dong, jangan Pak dan Mas. Oh iya, Mas. Ya, tadi thank you buat pertanyaannya. Tadi gimana caranya biar staf sus ke depan biar lebih representatif? Pertanyaannya sebetulnya perlu direspon dengan sepertinya apakah perlu kita direpresentasikan oleh staf sus, gitu ya? Karena yang lebih matter sebetulnya tadi gimana caranya memastikan teman-teman muda yang ada di birokrasi lainnya selain jabatan staf sus ya, itu tadi mendapatkan ruang-ruang yang setara dalam konteks pembuatan kebijakan publik. Jadi pertama sebetulnya yang penting menurut saya ya pribadi kita perlu menolak tadi wacana mengenai individual yang berhasil begitu dalam hal ini teman-teman staf sus. Jadi penting untuk tidak melakukan penokohan individual, tapi yang penting ada representasi yang dilakukan secara kolektif. Jadi gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh anak-anak muda di level daerah misalnya itu lebih krusial dibandingkan corong-corong seperti staf sus, selama itu dengan catatan ya tadi selama misalnya proses pemilihan atau penetapannya itu tidak jelas juga prosesnya. Mereka tidak mendeklarasikan konflik kepentingan mereka tidak dipilih berdasarkan tugas yang transparan dan accountable dan tidak bisa diaudit juga oleh publik begitu kan. Jadi tadi ya ini memang semata-mata simbolik dan akomodasi politik aja karena mereka nggak bisa jadi menteri. Yang anehnya kan Menteri Pemuda dan Olahraganya juga diisi oleh orang-orang tua. Korupsi pula ya kan. Jadi ini jadi penting lah menempatkan posisi anak muda secara lebih proporsional. Dan itu tadi penting juga untuk mengecek mungkin ya meng-cross check lagi apakah jangan-jangan representasi tadi juga untuk tokenisme yang lain gitu. Jadi ya representasi tentu penting, tapi tadi apakah dia benar-benar terlibat secara bermakna dalam proses kebijakan publik yang jelas. Lalu anak muda di dalam birokrasi sebenarnya udah pantas, udah siap belum kira-kira? Iya, tadi ya mungkin bisa kita lihat dari berbagai sisi. Kalau misalnya kita lihat dari proses seleksinya ya tadi akan memang banyak yang tidak berdasarkan meritokrasi ya, nggak dilihat berdasarkan kemampuan dan kapasitasnya gitu kan. Selama ini kan begitu di jabatan-jabatan publik, staf kepala daerah yang muda juga kayak gitu dipilihnya berdasarkan kedekatan relasi keluarga, berdasarkan teman dekat gitu ya, kerabat,
atau justru sama-sama petugas partai, tapi tidak mencerminkan meritokrasi tadi. Jadi yang diperbaiki satu ya tadi proses di hulunya, di mana mereka masuk prosesnya seperti apa. Yang kedua, partai politik sebetulnya ini jadi kritik juga ke mereka bahwa tadi ya salah satu corong utama teman-teman muda bisa berkontribusi dalam konteks politik ya pembenahan partai politiknya. Jadi kalau tidak dibenahi atau tadi ya hanya tokenisme saja ya sulit. Nah, yang ketiga tadi saya yakin betul bahwa anak muda di Indonesia punya kemampuan yang luar biasa. Tadi Mariska sudah di awal sudah menyampaikan banyak contoh yang berprestasi di banyak hal gitu ya. Yang sudah wali kota Tangerang itu termuda kalau tidak salah pas jabat jadi wakil dulu dan cukup baik begitu ya. Menolak status quo dan di banyak hal-hal lainnya di bidang-bidang lain juga banyak berprestasi. Yang permasalahan utamanya tadi tidak ada satu channeling partisipasi yang genuine gitu di mereka. Permasalahannya kan tadi ya, menurut kami juga di survei CPI kami terbaru ya intervensi anti korupsi atau gerakan-gerakan anti korupsi sebenarnya udah banyak, tapi seringnya tidak menyasar pada akar korupsi kita, yaitu korupsi di sektor politik. Nah, makanya tadi teman-teman yang mau masuk birokrasi atau yang sudah ada di birokrasi itu tadi penting banget untuk bisa di proses kembali sistem-sistem di dalam birokrasinya itu sendiri, gimana caranya biar lebih saya menghindari kata representasi tadi karena takut terjebak, tapi ya gimana caranya mereka biar lebih berdaya dan kuat lah gitu di dalam birokrasi. Gitu sih, Mar. Oke, mungkin aku pengen terkait dengan pertanyaan tentang kapasitas untuk anak muda ya. Aku pengen mencoba bertanya ini ke Mbak Ariana Utomo juga ya. Jadi kayak tadi kan Mbak Arian udah jelasin tentang gimana anak muda itu sebenarnya kita harus melihat dari perspektif ekonomi juga secara makro gitu. Kalau misalnya hanya dibilang karena masih muda tidak kompeten, buktinya Perdana Menteri Selandia Baru itu juga Perdana Menteri termuda, udah muda perempuan lagi kan. Dan ternyata dia salah satu Perdana Menteri yang berhasil untuk flatten the curve ketika ada kasus COVID dan segala macam. Menurut Mbak Ariana sendiri, sebenarnya anak muda itu punya kapasitas nggak sih? Atau mungkin sebenarnya punya kapasitas tapi ya nggak enabling environment aja gitu? Kayak gimana? Iya, menurut saya punya kapasitas banget jawabannya. Tapi mungkin kesempatannya tidak terbuka dengan luas. Dan juga kalau kesempatan itu pun terbuka, kesempatannya masih amat terstratifikasi. Jadi pun kalau terbuka untuk anak muda yang mana dulu yang bisa meraih kesempatan tersebut. Jadi sifat peluang itu sifatnya belum egaliter ya. Kayak tadi kan udah dibahas sama narsum-narsum yang lain. Masalah inequality, bahwa orang yang kepilih pun juga dari orang yang dari latar belakang yang kebanyakan, nggak semuanya sudah mumpuni, sudah kece dari sananya. Jadi mungkin ya kalau nanyanya apakah mereka punya kapasitas, saya bilang banget. Gitu ya, oke. Terima kasih untuk keempat narasumber pada hari ini karena waktunya sudah jam 5.20 ya, udah mau buka puasa dan memang kita set waktunya cuma sampai 17.30. Terima kasih untuk semua peserta yang telah hadir. Diskusinya sangat menarik. Jujur saya pribadi juga dapat banyak sekali insight dari diskusi hari ini. Semoga anak muda di Indonesia bisa survive dan melawan kultur korup ya. Siapa tahu 5 tahun atau 10 tahun ke depan anak-anak muda ada di pemerintahan dan tidak ada lagi kontroversi tentang conflict of interest atau mungkin anak muda melakukan tindakan korupsi. Saya juga ingin mengingatkan bahwa rekaman diskusi kita hari ini bisa diakses di website Transparansi Internasional Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber dan para partisipan pada hari ini. Sampai jumpa di diskusi PI selanjutnya. Dan selamat berbuka puasa untuk teman-teman muslim yang menjalankan. Terima kasih.